Saudara, mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 4. Kekhawatiran pun meningkat karena penerapan sistem ganjil genap bisa membuat klaster penyebaran COVID-19 semakin menjamur, terutama di angkutan umum. 3 Agustus 2020 menjadi hari pertama penerapan sistem ganjil genap di ibu kota sejak ditiadakan Maret lalu. Sistem yang sama diterapkan seperti sebelum pandemi, berlaku dari Senin sampai Jumat dalam 2 periode. Pagi berlaku mulai pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat dan sore pukul 4 hingga pukul 9 malam di 25 ruas jalan. Keputusan ganjil genap ini diambil sebagai alternatif kebijakan rem darurat Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan yang kini jumlahnya telah melampaui angka sebelum pandemi. Lantas, bagaimana strategi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi potensi penumpukan penumpang di angkutan umum? Untuk yang di dalam kota seperti MRT, ini MRT dari sisi kapasitas pada peak session itu masih memadai. Rata-rata sekarang di waktu sibuk, dari satu rangkaian ratangga itu MRT yang kami siapkan jumlah penumpang yang bisa diangkut 390 orang, itu sekarang maksimum 100 orang. Artinya masih ada 290 space yang bisa dioptimalkan. Nah, yang kedua, untuk waktu operasionalnya mulai besok kami tambah menjadi yang sampai dengan jam 21.00, ini kita tambah menjadi sampai dengan jam 22.00 dan ini pun akan kami evaluasi. Yang ketiga, untuk Transjakarta itu dari hasil evaluasi kami di 10 koridor yang bersinggungan langsung dengan koridor rute-rute ataupun jaringan jalan pemberlakuan ganjil genap, keseluruhannya kami tambah jumlah armadanya 25%. Penerapan sistem ganjil genap di tengah pandemi dinilai menjadi potensi persoalan baru. Mayoritas warga kini masih takut menggunakan transportasi umum karena rawan penularan COVID-19. Pengamat kebijakan publik dan transportasi Azas Tigor Nenggolan pun menilai sistem ganjil genap seharusnya disertai jaminan ketersediaan kendaraan umum yang higienis dan bersih bagi warga jika tak ingin semakin banyak klaster penyebaran COVID-19 yang muncul. Pusat-pusat di Jakarta atau perkantoran Jakarta itu tertib melaksanakan PSBB masa transisi. Apa? Harusnya 50% yang boleh bekerja atau diatur dengan shift agar tercapai 50%, bukan di atas 50%. Kalau itu dilanggar seperti sekarang, kalau mau ditekan lewat ganjil genap, maka akan ada kemungkinan terjadi penumpukan nanti di angkutan umum. Dan ini bisa menjadi pusat penyebaran corona lagi begitu. Ganjil genapnya jangan diterapkan dulu, tapi dipersiapkan peningkatan kapasitas angkutan umum yang ada di Jabodetabek dan juga ada jaminan bahwa angkutan umum di Jabodetabek itu angkutan umum yang sehat, begitu. Meski kebijakan sistem ganjil genap mulai diberlakukan 3 Agustus, penindakan atau tilang kepada pelanggar baru akan dilakukan 3 hari setelah sosialisasi atau pada Kamis 6 Agustus mendatang. Di hari Kamisnya tanggal 6 Agustus, baru kita akan melaksanakan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap ini, baik secara manual maupun secara elektronik. Pada hari Senin, Selasa, Rabu, pada saat sosialisasi kembali, maka bagi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya, artinya kendaraan yang berakhiran genap kemudian dia berjalan di tanggal ganjil atau yang sebaliknya, maka kendaraan tersebut tetap akan diberhentikan oleh petugas, kemudian akan ditegur, ya, tetapi belum akan ditilang. Evaluasi kebijakan ganjil genap terus dilakukan, tak menutup kemungkinan perluasan cakupan wilayah dan perpanjangan waktu. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk beraktivitas di rumah dan hanya keluar untuk keperluan mendesak. Para pegawai yang terdampak ganjil genap pun diimbau untuk bekerja dari rumah. Tim Liputan Kompas TV.